Baik, selamat siang Tekstiler Indonesia. Kita ketemu lagi di podcastnya IKITT STT Politeknik STT Bandung. Hari ini kita bertemu dengan narasumber luar biasa, yaitu Pak Paul Ginseng sebagai CEO PT Praga Nusantara. Selamat datang Pak Paul. Terima kasih Pak Paul atas waktunya. Terima kasih juga atas sambutannya. Nih Pak Paul kelihatannya happy banget nih ngelihatnya. Senang Pak saya lihatnya Pak. Mudah-mudahan ini jadi sinyal positif dan energi positif juga untuk industri tekstil dan produk tekstil nasional ya Pak ya. Ya. Oke. Optimis. Pak, kita langsung aja untuk mengefektifkan waktu. Saya pengen overview dari Pak Paul sebagai penyelenggara event besar ini. Gimana nih Pak penyelenggaraan pameran Indo Intertech tahun ini Pak? Ini hari kedua ya Pak ya? Ini hari kedua. Jadi ya pameran tahun ini memang lebih besar ya dari tahun lalu. Jadi kurang lebih ada 600-an partisipan lah, yang hadir di sini, dan kemarin juga sudah dibuka oleh Kementerian Perindustrian, ya, opening ceremony. Kebetulan kemarin ikut kesini juga ya Pak Mampir ya. Kebetulan ikut membatik juga. Wah, luar biasa Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Iya. Ini luar biasa lah. Gitu. Oke, lanjut Pak Paul. Maaf. Ya tetap kita kenapa bikin platform ini, tadinya memang kita ceritain dulu ya, dari awal ya. Jadi dulu kita bikinnya juga selenggarain di Bandung Pak. Oke. Namanya dulu kita Bandung Intertech. Ya. Jadi setiap 2 tahun sekali itu kita adain Bandung Intertech. Nah semenjak 2010 kita pindah ke Jakarta, karena mengingat Jakarta Bandung juga udah deket lah ya. Jadi akses sudah mudah. Jadi dan hallnya lebih bisa dibilang lebih lengkap di Jakarta. Jadi makanya kita decide untuk pindahin ke Jakarta. Nah saat itu memang masih 2 tahun sekali. Lalu kita bikin karena entusiasme eksibitor, partisipan, makanya kita dari tahun 2011 kita adain setiap tahunnya. Memang untuk yang permesinan tekstil itu tidak setiap tahun ikut. Jadi kadang yang tahun ganjil itu memang bisa less participant dari textile machinery suppliers gitu. Oh, I see. Oke. Berarti salah satunya yang membuat tahun ini rame dan lebih besar karena tahun genap juga mungkin ya? Iya, betul. Oke. Genapnya juga. Good. Lanjut Pak Paul, silahkan. Ya kita tetap membangun ekosistem rantai industri tekstil di Indonesia ini lebih kuat ya. Makanya kita menghadirkan platform ini juga gitu. Dan kita kerjasama dengan beberapa asosiasi, instansi pemerintahan, akademis dan lain-lain supaya bisa lebih grow optimis lebih ke industri tekstil dan garmentnya gitu Pak. Ya. Betul, terima kasih Pak Paul. Dia cukup happy sih dengan banyaknya visitor yang datang. Terutama kita juga ada fasilitasin bis ya. Oh iya, yang shuttle ya. Shuttle dari Bandung buat mereka. Di hari kedua acara seperti business matching itu juga bisa kita lihat dari tempat-tempatnya terisi juga gitu. Ya betul. Oh berarti hari pertama kemarin kalau dicek sekitar 15% meningkat dari tahun penyelenggaraan sebelumnya ya Pak ya? Dari 12.000 ke 15.000. Nah tapi kelihatannya hari ini juga malah jauh lebih banyak juga ya Pak ya? Ya kan hari ini baru jam
berapa ya hari ini? Baru jam Iya, 11-an ini kita mulai. Ya, mungkin kita hanya bisa melihat baru nanti sore ya show, kita full evaluasinya. Betul. Nah, Pak Paul, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Bapak yang sudah sangat berpengalaman sekali gitu, kalau para partisipan atau peserta pameran di sini biasanya dapat benefit sampai berapa persen itu, Pak? Dia dapat order dengan mengikuti pameran di Praga ini. Jadi pameran kita Indo-Intex ini, Inatex ini, jadi ada 2 tipe pameran sih sebenarnya. Oke. Yang pertama pameran B2C. B2C, oke. Kalau B2C itu lebih sifatnya transaksi secara langsung. Oke. You sell, I buy gitu, langsung on the spot. Kalau pameran Indo-Intex ini lebih ke B2B. Jadi sifat fungsi utamanya momentum. Jadi orang harus ada tahap negosiasi untuk diskusinya, sampelnya. Jadi tahapnya rada sedikit panjang. Oke, berarti ini selain fungsi on the spot transaction atau order, ini banyak juga yang sifatnya branding dan promosi ya, Pak? Yes, betul. Oke. Jadi I see. Exposure-nya, visibility-nya setiap perusahaan itu bisa dapat gitu. Ya, betul. How to introduce product to customer gitu ya? Ya, betul. Oke. Karena I see. Oke. Nah, jadi ya pameran ini juga sebenarnya juga bukan sekedar pameran untuk memperluas link. Nah, oke. Betul. Dan saya lihat linknya itu sangat bervariasi sekali ya. Bukan hanya dari pelaku usaha dengan pelaku usaha atau pelaku usaha dengan penyelenggara pameran, tapi ini sudah sangat bagus sekali linknya dengan government, dengan institusi pendidikan gitu ya, Pak ya. Jangkauannya luas. Jangkauannya sangat luas. Betul. Sudah cuma lumayan cukup masif lah ya. Iya. Bagus gitu. Nah, dalam setiap penyelenggaraan biasa lah Pak Paul ada something negatif atau yang nggak berkesan atau berkesannya baik. Yang paling berkesan baik apa selama penyelenggaraan Pak Paul? Berkesan paling baik. Ya. Berkesan paling baik ya. Baik semua, Pak. Paling baiknya itu susah. Yang paling nyenengin Pak Paul apa? Selama penyelenggaraan nih gitu. Maksudnya untuk yang ya selama penyelenggaraan aja dari dulu Pak Paul menggawangi PT Praga untuk mengadakan Intertech ini, ada yang paling berkesan nggak? Yang kena banget tuh ke Pak Paul? Apa ya? Memang ini sulit untuk diungkapin sih. Jadi kalau paling baik itu saat semua yang kita undang, yang kita promosiin itu semua berjalan dengan lancar. Itu cuma doa saya aja untuk bisa terselenggaranya event ini gitu. Perfect day lah gitu ya. Perfect day, itu perfect day is the most important day ya. Karena saya kalau dapat satu komplainan kecil aja udah karena kan susah untuk nyenengin semua. Big notification jadinya ya. Kepikiran terus di bahan evaluasi gitu. Kita nggak mungkin menyenangin semua orang lah. Betul. Gitu. Tapi kita juga pengen berbuat sebaik mungkin, makanya jadi ada notifikasi juga kepikiran terus ya Pak. Oke. Luar biasa Pak Paul. Pak Paul Kimsan ini luar biasa benar. Pak, tapi kan biasa ya Pak kalau misalnya ada something positive point, Bapak juga pernah dapat dong pengalaman kurang baik, kurang mengenakan. Tapi misalnya bisa jadi setelah penyelenggaraan itu malah Bapaknya jadi makin hebat nih. Karena kejadian itu tentunya
kayak ada input-input, pasti akan kita review, Pak. Jadi dengan tim semua. Oh, saya tadi mau nambahkan, jadi yang salah satu yang bisa bikin saya senang juga adalah ketika itu calon-calon supplier partisipan booth itu mendapatkan bertemu dengan bayar yang tepat. Itu juga bisnis matching. bisnis matchingnya itu terjadi dan terjadi big transaction. Nah, itu salah satu yang bikin kami happy juga. Betul, ya. Betul. Sip. Nah, cuman kalau saya lihat nih Pak Paul Vincent, sekarang tuh rata-rata booth-nya malah gede-gede juga ya. Tahun ini saya lihat termasuk ya, terima kasih sekali nih, ini kita dapat kesempatan luar biasa dari Pak Paul Vincent dan PT Praga nih, kita bisa dapat segede ini gitu ya. Udah sahabat juga dengan Pak Yadi. Betul. Udah lama. Iya, kita ketemu pertama soalnya waktu kemarin yang ini Pak. Yang seminar di Bandung ya? Munas iya. API. Yang di Bandung kan? Ya, kita pertama ketemunya di situ. Oke. Nah, ini rata-rata memang sesuai sama apa yang saya lihat, Pak. Rata-rata peserta itu arealnya jadi nambah gitu, area booth-nya, atau cuman perasaan saja? Memang ada beberapa karena dari tahun lalu sudah dapat deal yang lumayan besar dan buyer yang hadir pun juga tepat, jadi maka mereka dari tahun lalu pun sudah booking tempatnya untuk minta lebih sedikit besar gitu. Nah, ini soalnya very surprise nih Pak. Ini kan kita sama-sama tahu kondisi tekstil ya. Betul. Lagi tiarap karena penutupan Hormuz gitu. Kalau pabrik tekstil itu yang cuan mungkin nggak kasih tahu. Kalau kasih tahunya yang jelek-jelek semua kan. Kau tahu Pak? Saya sih nggak berani Pak ngomong gitu. Tapi saya senang dengarnya dari Pak Paul. Ya, oke. Ya, tapi wajar lah. Ya. Gitu. Anggap aja positive thinkingnya, nggak mau sombong. Ya, positive thinking. Oke. Good, Pak Paul. Nah, tapi sebetulnya kalau misalnya ada nggak sih sebetulnya pengaruh yang kondisi global politik kayak perang Iran US Israel ini sebetulnya ke penyelenggara sekarang? Ya, beberapa ada yang bilang bahan baku impor naik 30% gitu kan. Jadi tapi so far ke penyelenggaraan ada pengaruh nggak? Penyelenggaraan ya sementara sih belum ada sih. Oh, karena dealingnya udah dari tahun lalu ya Pak ya? Oke. Ya. Kita harapkan sih nggak ada ya. Ini saya mohon izin nih sebelumnya kalau pertanyaannya agak-agak sensitif. Ya. Kalau misalnya ada peserta yang dengan ya kan kondisi peserta kan tidak semua Pak. Ada limited yang budget. Nah, ada yang memang budgetnya dia siap banget, biasa-biasa aja. Nah, terhadap peserta-peserta yang dia pengen banget ikutan, tapi misalnya mempunyai budget terbatas, banyak limitation, itu kalau dari PT Praga sendiri gimana Pak Paul? Ya, kalau pilih pameran itu kan harus apa ya, bisa dibilang harus lebih selektif ya. Bukan berarti nggak ikut pameran ya. Jadi kalau peserta ikut pameran dia harus benar-benar selektif memilih pameran yang tepat untuk bisnisnya dia. Nah, gimana kita untuk company dengan limited budget tersebut, kita biasanya akan memberikan ya subsidi juga ada. Oh, ada. Ya, subsidi jadi lokal. Oke. Untuk lokal. Ya, untuk lokal. Terutama kalau yang saya rasain ya PT Praga banyak bantu untuk kayak institusi pendidikan gitu kan, itu baik banget lah gitu ya. Ya, karena yang akhirnya menentukan ya bukan hanya ikut apa enggak ya, yang bagaimana cara memanfaatkannya gitu. Iya. Pameran. Tapi sebetulnya kalau boleh dibilang Pak Paul itu kan pasti udah pengalaman banget dari
histori atau sejarah panjang penyelenggaraan ini, sebetulnya ada masukannya Pak, cara untuk mengkonversi acara pameran, jumlah kunjungan atau jumlah visitor ke bisnis tiap peserta pameran itu, Pak. Kalau yang Pak Paul Kinsen lihat misalnya. Iya, itu konversi tersebut sih lebih bertahap ya. Dari disebutnya apa ya? Dimulai dari brand dan awareness itu kan ketertarikan terhadap produknya kan juga ada gitu. Jadi itu sesuatu conversion yang cukup panjang juga, sama kayak bisnis dealing tadi, kayak dari sample discussion, terus apa namanya, ya sampai akhirnya deal lah. Itu biasanya kalau udah discussion, sampel, nyoba trial ya, udah trial, kalau approve baru ya dari visitor ke buyer itu butuh waktu. Betul. Ya. Tapi yang paling utama berarti sesuai yang tadi ya Pak, ada 2 agenda besar yang bisa dimanfaatkan di setiap penyelenggaraan Indo Intertech ini. Yang pertama B2C, di mana mereka bisa bertransaksi secara langsung. Tapi yang jauh lebih penting lagi, dan ini bisa jadi long term juga, yang tadi ya, fungsi branding, promoting, ataupun dari awalnya yang tadi Bapak bilang awareness terhadap produk yang mereka dan jual gitu ya. Interaksi secara langsung. Jadi kalau bisa lihat kenapa booth-booth yang lebih gede nyiapin sofa, bahkan ada booth yang menyediakan seperti free snack dan kopi untuk buyer-buyernya supaya bisa discussion, karena itu deep talk lah ya. Deep talk lah. Benar. Jadi bukan hanya itu, jadi buyer juga kalau permesinan ya, buyer kain lah contohnya. Buyer itu butuh touch and feel, Pak. Jadi supaya kebentuk kemis gitu ya, partnership, relationship gitu ya. Iya, bukan cuan ya. Feel. Ya. Jadi ngerasa bahwa si buyer dengan suppliernya itu ya ada semacam relationship atau hubungan di mana dia saling suka produknya, saling nyaman bertransaksinya gitu kan ya Pak? Ya, kadang kalau hanya kirim sampel dari luar negeri apa di mana itu kalau nggak ada ruhnya gitu ya. Oke. Kalau kayak kain juga harus feel, ya kan? Harus feeling. Kalau betul. Gimana bisa tahu bagus apa enggaknya? Kadang orang yang tekstil kan udah pada tahu lah, begitu pegang feelnya dapet. Gitu. Sepanjang penyelenggaraan ini juga Pak, berarti Bapak dapat informasi atau insight dari para peserta itu, berarti cukup signifikan ya penyelenggaraan ini terhadap kelangsungan dan perkembangan bisnis para pesertanya ya Pak? Yes, betul Pak. Luar biasa Pak. Ya, soalnya kita dari pameran dari hulu ke hilir, jadi mau dari mesin tekstil, mesin garmentnya, jahit, cutting, semua lengkap gitu. All you need ada di sini. One stop solution for textile. Iya, bahkan ada satu Pak yang bukan produk. Apa itu? Ketemunya para pencari tenaga ahli sumber daya manusia yang tepat. Sumber daya manusia yang tepat, ya betul. Dan ini Pak Paul, saya mewakili institusi IKITT STT juga sangat berterima kasih sekali nih sama Pak Paul Kinsen, karena itu salah satu bagian yang banyak penyelenggara lain terlupakan, Pak. Produk itu bisa bagus kalau ada orangnya. Nah, orangnya itu dicetak di institusi pendidikan. Makanya sangat luar biasa, Many appreciate sama Pak Paul dan PT Praga karena sudah betul-betul memberikan kesempatan bermitra, relationship, bahkan banyak membantu kita untuk penyelenggaraan seperti ini, Pak Paul. Alumni tekstil kan banyak sekali, Pak ya. Banyak. Makanya kita sangat-sangat welcome lah untuk ini.
Dan bahkan harusnya tuh alumni tekstil ya sama PT Praga dan Pak Paul harus bayar insentif loh Pak. Karena tiap penyelenggaraan kita itu semacam reuni kecil Pak. Ketemu semuanya Pak Paul. Itu menyenangkan sekali Pak Paul. Betul. Misalnya alumni, kenapa PT booth kita itu selalu penuh dari tahun ke tahun dari setiap penyelenggaraan, karena hampir semua booth juga itu tuh alumni kita. Jadi ini tuh jadi tempat ketemunya. Dari tahun berapa ke berapa tuh Pak alumni? Yang jelas sekarang pendidikan tekstil itu sudah tahun 2002 tuh 100 tahun Pak. Oh, udah 100 tahun ya? Sudah 100 tahun. Kalau dikali satu kali lulusannya itu 300 sudah berapa kan? Jadi kalau setiap kita ketemu kemana saja, ini pasti, betul. Coba aja Pak Paul, lihat aja. Nah, tapi itu sangat menyenangkan sekali Pak. Jadi selain kayak kita mengingat ketemu dengan kawan lama, terus kita juga tahu, oh teman berkarir di mana, siapa berkarir di mana, itu malah yang makin meningkatkan B2B ataupun B2C dari bisnis mereka Pak Paul. Jadi ini tuh luar biasa, selain jadi market, one shopping center tadi, tambahannya adalah tempat matchingnya antara job hunter dengan job seeker Pak. Begitu Pak Paul. Jadi luar biasa, mohon dipertahankan bantuannya sama kita Pak. Supaya ini juga ikut ramai juga nih Pak. Dan dengar katanya ada job kayak job apa namanya, job seek gitu ya? Ada job hunter. Jadi ada semacam coaching Pak. Jadi nanti mereka misalnya Pak Paul Kinsen nih punya booth ini kan ya? Iya di booth sini. Nanti Pak Paul Kinsen datang ke booth kita, nanti suka nanya, saya dari PT Anu perlu orang expert di bidang weaving, di bidang knitting. Nah, nanti begitu selesai pameran kan kita lihat nih ada kartu nama Pak Paul Kinsen. Kita nanti follow up. That's good. Very good. Nah, termasuk di sini kan kita sama-sama tahu saya berkarir di mana, spesialisasi capability saya apa, gitu Bang. Di data lah ya. Iya, ini luar biasa banget Pak, luar biasa. Dan selain kebermanfaatannya gede banget Pak, gede banget. Betul. Termasuk yang di luar yang tadi semacam reuni kecil, tempat matchingnya antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, ini pun jadi real pembelajaran buat adik-adik mahasiswa yang berkunjung Pak. Karena kan kalau di kampus skala lab Pak, di sini lihat yang aslinya gede-gede. Itu juga luar biasa. Kemarin kami juga sebelum pameran, pas saat proses instalasi mesin, kita ada menghadirkan student-student dari ST3 untuk hadir melihat langsung. Betul. Nah itu terima kasih sekali juga, saya mewakili institusi pendidikan, Institut Teknologi Tekstil, Politeknik Tekstil, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Itu kita benar-benar merasa terbantu Pak dengan penyelenggaraan ini. Terutama kita tuh jadi bisa langsung gitu Pak ke adik-adik mahasiswa tuh kalau sambil pas kebetulan lewat. Nah ini. Termasuk di waktu yang sama, at the time, dia juga bisa berkenalan dengan alumninya yang ada di situ tadi, balik lagi gitu. Jadi itu udah jadi satu circle yang sangat luar biasa positifnya Pak. Sangat positif gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak Paul. Kita hampir sepanjang perjalanan diskusi tidak melihat something atau sisi negatif. Hampir semuanya membuat kita happy karena ini bermanfaat bukan hanya untuk yang berbisnis, tapi untuk mencari kerja, untuk yang mencari tenaga ahli, untuk yang sedang belajar. Betul, banyak lagi nambah matchingnya. Nah, tapi dari Pak Paul Kinsen sendiri dan dari PT Praga, apa nih Pak harapan ke depan, Pak? Harapan tentunya ya yang tadi seperti Paula bilang juga, tetap platform ini akan menjadi sustainable dan tetap akan hadir sebagai platform untuk
pelaku-pelaku industri TPT nasional Oke. lebih optimis lah. Siap. Luar biasa Pak Paul Vincent. Dan mohon izin tolong tetap selipkan IKITT STT Pak. Tentunya itu tidak bisa dielakkan. Ya. Terima kasih Pak Paul Vincent sebelumnya. Oke, mungkin untuk closing statement barangkali dari Pak Paul Vincent ada yang mau disampaikan untuk para tekstiler di industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. Silakan Pak Paul Vincent sebagai closing statementnya. Yang pada semua, semoga yang belum hadir tentunya silakan hadir. Bisa registrasi langsung kok dan gratis lagi. Jadi tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Jadi tadi kita udah bahas selain bisa B2B, B2C, tapi di sini pun bisa jadi one shopping center termasuk untuk para pencari kerja dan para pencari tenaga ahli. Bukan begitu ya Pak Paul? Betul. Oke. Luar biasa Pak Paul Vincent. Mudah-mudahan semua informasi yang tadi disampaikan menjadi pencerahan. Penyelenggaraannya dari tahun ke tahun terus semakin meningkat, semakin membaik, partisipannya semakin banyak, dan yang paling utama Pak Paul Vincent dan PT Peraga tetap sustain membantu perkembangan dan keberadaan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Pasti Pak. Luar Itu biasa salah Pak satu Paul komitmen Vincent. kami. Ya, terima kasih Pak Paul Vincent Makasih, Pak atas Bala. waktunya, atas pencerahannya, dan atas bantuannya selama ini buat kami dan buat industri tekstil untuk penyelenggaraan Indo Intertek yang luar biasa dan hebat ini. Semoga- Silakan teman-teman untuk bantu Ya, tepuk semoga tangannya buat jika- Pak Paul Vincent.